Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulki Adlan Wiradireja dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan pertidaksamaan rasional atau pecahan. Definisi dari pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Bentuk umum pertidaksamaan rasional. fx gx lebih besar dari 0 atau fx gx lebih besar dari sama dengan 0. Gx tidak sama dengan 0. fx gx lebih kecil dari 0 atau fx gx lebih kecil dari sama dengan 0. Gx tidak sama dengan 0. Hal-hal yang tidak dibenarkan dalam menyederhanakan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan merubah domain fungsi tersebut. Yang pertama ada kali silang. Sebagai contoh, fx per gx lebih besar dari c. Diubah menjadi fx lebih besar dari c dikali gx. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, mencoret fungsi ataupun faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Sebagai contoh, fx dikali gx per gx lebih besar dari c. Menjadi fx lebih besar dari c. Tidak boleh mencoret ketika ada faktor yang sama pada pembilang atau penyebut. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Yang kedua, tentukan pembuat nol pada pembilang dan penyebut. Yang ketiga, tulis pembuat nol pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian. Untuk pertidaksamaan lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif, dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda negatif. Yang kelima, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0. Tulis himpunan penyelesaian yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Untuk contoh tipe soal yang pertama, tentukan HP dari 2x min 1 per 4 min x lebih dari 0. Lalu kita jawab, yang pertama-tama kita lakukan adalah bikin pembuat nolnya terlebih dahulu. Untuk pembilang 2x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1 per 2. Lalu untuk penyebut 4 min x sama dengan 0, x sama dengan 4. Setelah itu kita buat garis bilangan, 1 per 2 berada di daerah kiri dan 4 berada di daerah kanan. Untuk daerah pertama kita dapatkan bahwa negatif, daerah kedua positif, dan daerah 3 negatif. Karena pertidaksamaan bertanda lebih dari, maka daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif. Jangan lupa cek syarat. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti 4 min x tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 4. Lalu kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu x di antara 1 per 2 dan 4. Untuk contoh soal tipe kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 1 min 3x per 2x min 2 kurang dari sama dengan 1 per 2. Lalu yang pertama-tama kita lakukan adalah 1 per 2 nya kita pindah ruaskan, pindah ke kiri. Jadi kita dapat 1 min 3x per 2x min 2 dikurang 1 per 2 kurang dari sama dengan 0. Untuk bisa menyamakan penyebut, kita ubah 2x min 2 ini menjadi 2 dikali x min 1. Dan yang lainnya juga ya. Setelah itu kita menyamakan penyebut, didapat hasil 2 min 4x per 2 dikali x min 1. Setelah itu kita
bikin pembuat nolnya terlebih dahulu. Untuk pembilang 2 min 4x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1/2. Untuk penyebut x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Lalu kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Untuk 1/2 berada di daerah kiri dan untuk 1 berada di daerah kanan. Didapat untuk daerah pertama negatif, daerah kedua positif, dan daerah ketiga negatif. Karena soal pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian tersebut intervalnya bertanda negatif. Jangan lupa cek syarat. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti x min 1 tidak sama dengan 0. X berarti tidak sama dengan 1. Karena 1 tidak boleh, maka yang awalnya bulat penuh menjadi bulat kosong. Si 1 ini menjadi bulat kosong. Maka himpunan penyelesaian yang didapat adalah x kurang dari sama dengan 1/2 atau x lebih dari 1. Untuk contoh soal ketiga, di sini ada soal 5x tambah 2 per x kurang 2 kurang dari sama dengan x tambah 2. Pertama-tama kita jadikan bagian kanannya menjadi 0. Maka bentuk soalnya berubah menjadi 5x tambah 2 per x kurang 2 dikurangi x tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 5x tambah 2 per x kurang 2 dikurangi x tambah 2 dikali x kurang 2 per x kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Karena bentuk x tambah 2 dikali x kurang 2 sama dengan rumus a plus b dikali a min b sama dengan a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka bentuk soalnya berubah menjadi 5x tambah 2 dikurangi buka kurung x kuadrat dikurang 4 tutup kurung per x kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan negatifnya menjadi 5x plus 2 dikurangi x kuadrat ditambah 4 per x kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita tuliskan negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Setelah itu kita keluarkan negatifnya menjadi negatif kali x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 per x kurang 2. Setelah itu kita faktorkan jadi x kurang 6 dikali x tambah 1 per x kurang 2. Di sini kita dapatkan x sama dengan 6, x sama dengan negatif 1, dan x tidak sama dengan 2. Setelah itu kita gambarkan pada baris bilangan, letakkan yang bilangan paling kecil di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri ada negatif 1, di tengah ada 2, dan di paling kanan ada 6. Karena x tidak sama dengan 2, maka lingkarannya tidak penuh. Karena ada tanda sama dengannya, maka untuk negatif 1 dan 6 lingkarannya penuh. Setelah itu kita uji x sama dengan 0 ke soal 5x tambah 2 per x kurang 2 kurang dari sama dengan x tambah 2. Kita tuliskan 5 dikali 0 tambah 2 per 0 dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0 tambah 2. Maka hasilnya 2 per negatif 2 kurang dari sama dengan 2. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2 atau x lebih dari sama dengan 6. Untuk contoh soal tipe keempat, x min 6 per x min 3 kurang dari x min 2 per x plus 1. Yang pertama-tama kita kerjakan adalah pindah luas terlebih dahulu. X min 2 per x plus 1 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi x min 6 per x min 3 dikurang x min 2 per x plus 1. Setelah itu kita kali silang. Didapatkan x min 6 x plus 1 dikurang x min 2 x min 3 per x min 3 x plus 1. Setelah itu kita kali pelangi,
didapatkan x kuadrat plus x min 6x min 6 dikurang x kuadrat min 3x min 2x ditambah 6 per x min 3 x plus 1. Setelah itu x kuadrat min 5x min 6 dikurang x kuadrat plus 5x min 6 per x min 3 x min 1 kurang dari 0. Lalu didapatkan min 12 per x min 3 x plus 1. Lalu kita bikin pembuat nolnya terlebih dahulu. X min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Untuk x plus 1 berarti x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Setelah itu kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Untuk min 1 berada di kiri, untuk 3 berada di kanan. Setelah itu didapat himpunan penyelesaian adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Dari contoh-contoh di atas kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembuat nol pada penyebut selalu digambarkan dengan bulatan kosong apapun tanda pertidaksamaan. Yang kedua, tanda untuk tiap-tiap interval selalu berselang-seling positif dan negatif jika pertidaksamaan memuat faktor linier yang berbeda. Contoh soal 1 dan 2. Yang ketiga, tanda untuk tiap-tiap interval menjadi tidak berselang-seling jika pertidaksamaan memuat faktor linier yang sama. Contoh 3 dan 4. Sekian presentasi dari saya mewakili dari kelompok 3. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.